Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pembuatan minyak atsiri dengan bahan baku buah jeruk purut ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Menganggotakan Ananda Muhammad Batistuta Kaparies, Irsya Khisti Awali, dan Sonia Nur Asyifa. Berikut ini adalah topik materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada jenis minyak atsiri, yang kedua sumber tanaman, yang ketiga cara pembudidayaan tanaman, yang keempat cara produksi minyak atsiri, yang kelima manfaat dari minyak atsiri, dan yang keenam kandungan atau komponen yang ada pada minyak atsiri. Jenis-jenis minyak atsiri: lavender, lemon, cinnamon bark, kajeput, kunyit, kenanga, peppermint, black pepper, fennel, jahe, dan serai. Selanjutnya adalah sumber bahan baku. Jeruk purut atau Citrus histix DC merupakan salah satu tanaman hortikultura yang lazim digunakan sebagai flavor alami pada berbagai produk makanan dan minuman di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Flavor dari daun jeruk purut berasal dari minyak atsiri yang dikandungnya yang komponen utamanya yaitu citronellal. Kandungan citronellal yang tinggi menjadi salah satu kelebihan minyak daun jeruk purut di bidang industri, khususnya industri parfum dan kosmetik. Minyak dengan kandungan citronellal yang tinggi dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk isolasi citronellal yang digunakan sebagai zat pewangi sabun, parfum yang bernilai tinggi, obat gosok, pasta gigi, dan obat pencuci mulut. Minyak atsiri buah jeruk purut diperoleh dari daging beserta kulitnya yang masih segar. Minyak ini digunakan bahan obat dan flavor atau pengharum pada makanan dan minuman. Selanjutnya adalah pembudidayaan jeruk purut. Cara yang pertama untuk membudidayakan jeruk purut adalah buat lubang tanam seukuran dengan media tumbuh bibit di polybag. Yang kedua, kurangi daun dan ranting bibit agar tidak banyak terjadi penguapan. Lalu siram bibit jeruk di polybag terlebih dahulu. Buka polybag dengan cara menarik polybag dan keluarkan bibit. Setelah itu masukkan bibit ke lubang tanam yang telah dibuat. Tutup kembali dengan tanah dan padatkan agar tidak goyah. Yang terakhir, siram secukupnya. Proses ekstraksi minyak atsiri dari kulit jeruk purut sendiri bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Bisa melalui pengepresan dingin, menggunakan bahan pelarut, dan bisa melalui distilasi atau penyulingan. Dari ketiga cara ekstraksi tersebut, maka cara yang paling sederhana yang mudah untuk dilakukan yaitu melalui distilasi uap cair. Prinsipnya yaitu yang pertama, uap air digunakan untuk mengangkat minyak atsiri dari dalam jaringan kulit jeruk. Kemudian uap yang mengandung minyak atsiri didinginkan dengan air mengalir. Kemudian campuran air dan minyak akan terpisah karena adanya perbedaan berat jenis. Lapisan minyak berada pada bagian atas, sedangkan air itu berada pada lapisan yang bawah. Lapisan minyak diambil menggunakan pipet, kemudian dimasukkan ke dalam botol berwarna gelap. Minyak dalam botol tersebut kemudian disimpan di tempat yang bersuhu rendah dan terhindar dari sinar matahari, seperti di dalam kulkas. Diagram alir pada proses pembuatan minyak atsiri bisa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kulit jeruk purut terlebih dahulu dicuci dan dibersihkan, kemudian diiris secara tipis-tipis. Kemudian melakukan proses ekstraksi. Proses ekstraksi ini meliputi 3 hal, yaitu dipanaskan, kemudian menghasilkan air, kemudian dipisahkan menggunakan corong pemisah. Setelah proses ekstraksi selesai, kemudian akan menghasilkan minyak atsiri. Setelah minyak atsirinya dihasilkan, maka proses selanjutnya yaitu pengujian menggunakan GCMS.
Dalam minyak atsiri, ada beberapa manfaat yang dihasilkan dari minyak atsiri jeruk purut. Yang pertama itu bisa mengurangi stres, kemudian bisa sebagai pengusir serangga. Yang ketiga sebagai aromaterapi. Kemudian juga bisa bermanfaat untuk membersihkan noda dan antivirus alami. Kandungan minyak atsiri jeruk purut. Penelitian yang dilakukan oleh Warsito pada tahun 2017 menyatakan bahwa minyak atsiri kulit jeruk purut mengandung komponen utama yaitu beta-pinen sebanyak 21,44%, citronellal 20,91%, limonen 12,59%, dan terpinen 4-ol sebanyak 11,93%. Sedangkan pada minyak atsiri ranting jeruk purut, komponen utamanya tersusun atas citronellal sebanyak 81,52%, linalol 6,10%, dan citronellil asetat sebanyak 3,62%. Pada minyak atsiri daun jeruk purut, memiliki komponen utama berupa citronellal 85,07%, linalol 3,46%, dan sabinen sebanyak 2,79%. Senyawa beta-pinen telah terbukti mempunyai efek antibakteri dengan cara menghambat sintesis DNA, RNA dinding polisakarida, dan ergosterol membran sel. Miftahendarwati pada tahun 2014 menjelaskan bahwa minyak atsiri jeruk purut mampu menghambat pertumbuhan Streptococcus mutans pada konsentrasi 25%. Berikut ini merupakan kandungan utama yang ada pada buah jeruk purut. Selanjutnya ada komponen senyawa-senyawa penyusun minyak atsiri daun jeruk purut. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih atas perhatiannya.